Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayuhal ikhwah talabah, naltaqi bikum maratan ukhra fi al-liqa' al-jadid. Nahnu al-an tahta al-mawdu' syurutu al-bay'. Syurutu al-bay'. بعد أن درسنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بأركان البيع ونحن الآن سنقرأ وندرس ونشرح لكم ما يتعلق بشروط al-bay'. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setelah pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang rukun-rukun jual beli dan apa itu jual beli, kita bisa memahami apa itu sebenarnya mahwal bay', yaitu tukar menukar harta dengan tujuan memiliki. Maka kita bisa memahami bahwasanya barter juga termasuk jual beli, tukar uang juga termasuk jual beli. Kemudian kita juga belajar bahwasanya ada rukun jual beli, ada 3 macam. Ada pelaku, ada objek pelaku, pelaku transaksi, ada objek transaksi. Ini ada cara transaksi atau kata-katakan dengan sigah sigotul bay'. Yang sudah kita jelaskan berkaitan dengan pelaku transaksi, apa saja yang menjadi hal-hal yang harus dipenuhi sebagai pelaku transaksi. Begitu juga dengan objek transaksi, sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Begitu juga dengan cara transaksi atau sighah, ada yang dengan ijab qabul, ada yang dengan al-mu'athah. Tapi pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang syurutu al-bay', syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat jual beli. Kita sedang akan membahas syarat-syarat yang membuat jual beli itu menjadi sah. Yang pertama adalah ada 7 macam syarat disebutkan. Yang pertama adanya keridhaan, kerelaan, persetujuan dari pelaku jual beli. Nanti akan kita jelaskan rinciannya. Yang jelas yang harus kita pahami bahwasanya ketika terjadi jual beli itu pelaku dan pembeli dan penjual itu harus sama-sama saling ridho, saling setuju, mereka rela dengan apa yang mereka transaksikan jual barang. Baik. Kemudian pelaku jual beli adalah orang-orang yang boleh bertransaksi. Ini sudah kita jelaskan juga sebenarnya di bagian rukun jual beli, tapi di sini ada tambahannya, pelaku jual beli adalah orang-orang yang boleh bertransaksi. Maksudnya boleh di sini adalah tidak sedang diboikot transaksi keuangannya, dan syarat yang lain adalah harus balik, berakal, dan rasyid. Balik berarti sudah cukup umur ya, sudah kita sebutkan balik kemarin, syarat-syaratnya, ciri-cirinya, kemudian berakal. Kalau orang gila berarti tidak sah jual belinya. Kemudian juga rasyid adalah cermat dan cakap dalam menggunakan uang. Lawannya adalah safih, nanti kita akan jelaskan. Kemudian tidak sedang diboikot transaksi keuangannya, nanti akan kita jelaskan juga. Kemudian yang ketiga adalah objek jual beli halal zat dan manfaatnya. Ini sudah kita jelaskan di sebab-sebab utama transaksi keuangan itu haram. Jadi itu berlaku untuk hampir semua jenis-jenis transaksi. Itu bisa kita pakai sebab-sebab utama, 8 sebab utama transaksi keuangan itu haram. Di antaranya adalah objeknya, barang yang dijual ada sesuatu yang halal, yang haram. Ini haram maksudnya ya. Oh ini untuk yang apa? Untuk jual beli yang syarat sah. Untuk syarat jual beli yang sah adalah objek jual beli itu harus halal zat dan manfaatnya. Kalau yang haram bagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya seperti babi, halal, haram zatnya tidak boleh diperjualbelikan, atau manfaatnya haram, gitar. Gitar bahannya kayu, kayu tidak masalah halal, tapi manfaatnya haram, tidak boleh dimanfaatkan. Kalau tidak boleh dimanfaatkan dijual boleh nggak? Tidak boleh. Duitnya juga haram, menggunakannya juga haram. Kemudian yang keempat, di antara syarat sah jual beli adalah dilakukan langsung oleh pelaku jual beli atau ada wakilnya. Nanti akan kita jelaskan juga ini. Kemudian objek jual beli bisa diserah terimakan. Kemudian objek jual beli itu jelas. Kemudian harga barangnya juga jelas. Ini adalah 7 syarat dari jual beli. Seluruh syarat sahnya jual beli. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, syarat pertama adalah kerelaan atau persetujuan dari
pelaku jual beli, baik itu penjual ataupun pembeli semuanya ridho terhadap barang yang mereka beli. Misal seseorang dia membeli membeli apa namanya, membeli cilok ya, misalnya kita beli cilok nih sama tukang cilok, kita kasih duit 5.000 harganya 5.000. "Berapa Pak?" 5.000 ya kita kasih. Pembelinya senang dengan harga apa namanya, ridho, kemudian penjualnya juga ridho. Nah, gitu. Dan Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian, yang dibangun di atas keridhoan. Jadi yang sering ada di antara jual beli yang mungkin, apa namanya, yang mungkin tidak kita sadari adalah misalnya seorang seorang ustadz mungkin, dia belanja ke sebuah, mungkin karena yang jual cilok ini adalah muridnya, jadi ketika dia beli sama, apa namanya, eee, beli sama muridnya ini sebenarnya ustadznya datang, "Pengen beli cilok nih," cuman muridnya, "Gimana ya? Sebenarnya nggak enak juga kasih, apa namanya, kalau disuruh bayar nggak enak, entar, apa namanya, eee, kayak dibilang nggak menghormati ustadznya. Tapi kalau, apa namanya, disuruh bayar, wah gimana, pokoknya serba salah." Akhirnya dengan ada perasaan nggak enak lah dari pedagang cilok ini, akhirnya dia, "Ya udah Ustadz, buat Ustadz gratis aja lah, nggak usah bayar." Jadi seperti ini tidak boleh, terpaksa, bisa terpaksa. Kecuali kalau memang benar-benar ingin memberikan silakan. Tapi kalau memang terpaksa ada sedikit perasaan, "Ya Ustadznya lewat lagi nih, apa, ustadznya beli cilok lagi nih, terpaksa dia harus dikasih gratis." Nggak mungkin kalau nggak dikasih gratis. Kalau dikasih apa, kalau disuruh bayar, nanti saya bakal dibilang murid yang tidak apa namanya, tidak berbakti sama gurunya. Ya udah tak kasih gratis aja lah, biar nilainya naik atau ya apalah seperti itu. Intinya tidak dibangun di atas keriduan. Ini juga tidak boleh seperti ini. Jadi jual beli harus dibangun di atas keriduan ya, tidak dibangun di atas rasa terpaksa. Jual beli terpaksa misalnya kita punya barang, terus kita punya sesuatu barang yang bagus, misalnya beli beli baju atau beli sepatu, kemudian ada kakak kita yang datang, "Wah buat saya aja ya, sini saya ganti nih, saya kasih duitnya, berapa belinya? 200.000 nih tak ganti," gitu. Wah sebenarnya kita nggak enak nih, cuman mau gimana lagi ya? Nah seperti ini tidak boleh seperti itu. Jadi ada kesan terpaksa, ada kesan tidak rela. Nah, walaupun kakaknya, "Oh sama temen sama kakak sendiri aja kok kayak gitu, apa harus, nggak mau ngasih." Enggak, kalau dipahami seperti ini makanya tidak tidak boleh. Jadi harus benar, yang memberikan barang dia rela dengan barang yang diberikan, yang membeli barang juga dia rela dengan uang yang dia berikan. Semuanya dibangun di atas keridhaan. Jadi ketika bermuamalah jangan dibangun dengan rasa tak enak, rasa-rasa nggak enak, "Wah nggak enak kalau nggak dikasih, nggak enak ini," wah jangan. Jadi berikan dengan dasar keridhaan di antara ke masing-masing kedua belah pihak. Dan yang patut diingat di sini adalah meskipun kerelaan dan persetujuan dari pelaku jual beli ini menjadi syarat, tapi syarat ini tidak berlaku untuk jual beli barang yang haram. Misalnya beli, apa namanya, minuman keras. Beli minuman keras, pergi ke warung, "Kamu relakan?" "Iya, saya rela." "Kamu ridhokan?" "Iya, saya ridho nih, saya kasih duit." Enggak, tidak berlaku. Karena tadi syaratnya ada 7, jadi syarat semuanya harus terpenuhi. Kalau ada salah satu yang syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak sah. Misalnya barang yang dijual belikan tidak halal, lalu beralasan, "Yang penting kan saya rela kok, saya setuju kok. Dia mau kok dibayar, wah apa namanya, dibelikan dibelikan minuman keras. Dia pedagangnya setuju kok, saya juga setuju mengeluarkan uang untuk beli minuman keras," maka ini tidak sah, tidak berlaku. Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua adalah syarat di antara syarat jual beli adalah pelaku jual beli adalah orang-orang yang boleh bertransaksi. Orang-orang yang boleh bertransaksi adalah orang yang balik. Balik sudah dewasa ya, sudah mimpi ada beberapa tanda yang sudah kita sebutkan, ada 3 tanda khusus untuk laki-laki dan perempuan, ada 3 tanda untuk laki-laki dan perempuan dan 1 tanda untuk wanita. Sudah kita sebutkan kemarin, dan ini pengecualiannya untuk anak kecil seperti ini ketika dia ingin jajan,
untuk hal-hal yang istilahnya, remeh-temeh dan mungkin, apa namanya, memang diketahui orang tuanya orang tuanya menyuruh untuk latihan anaknya belanja, melatih anak kepercayaan diri anaknya supaya bisa berani mulai membiasakan diri apa namanya, untuk bermuamalah, bertransaksi muamalah, beli beli bakso ketika tukang bakso lewat depan rumah, disuruh belikan gula misalnya kan, disuruh belikan sabun, yang harganya 1.000 atau 2.000 ini nggak masalah, melatih anak-anak tersebut untuk yang remeh, yang sudah diketahui orang tuanya dan dapat izin dari orang tuanya. Tapi kalau misalnya disuruh beli beli motor, wah ini nggak sah, nggak sah soal jual belinya. Bagi anak yang bawa duit 20 juta buat beli motor, motor bekas misalnya, apalagi ini lah. Kata penjualnya, oh dia sudah datang kok, sudah rela kok. Nggak berlaku Pak, karena dia belum balik. Kemudian berakal, jadi orang gila, tidak berlaku jual belinya, tidak sah apa namanya, jual belinya. Harus orang yang berakal. Kemudian Rashid, itu cermat dan cakap dalam menggunakan uang. Lawannya adalah Safih. Safih ini nggak pintar dalam menggunakan uang boros. Seperti anak kecil yang belum, bukan anak kecil, mungkin belum balik, umurnya masih 14 atau 11 tahun, dapat warisan banyak 3 miliar dari orang tuanya. Kalau dia menggunakan uang itu bakal habis. Maka dia tidak boleh menggunakan uang itu melainkan dengan izin walinya, misalnya diarahkan, diberikan secukupnya untuk dia beranjak. Tapi kalau untuk dia menggunakan sendiri, apa namanya, harta tersebut ini tidak boleh. Jadi apa namanya, untuk Rashid ini lawannya adalah Safih. Itu orang yang belum belum cakap dan belum cermat dalam menggunakan uang. Jadi ya kalau belanja itu dia bakal, kalau belanja barang itu dia nggak tahu menau. Kayak orang kalap gitu, punya uang langsung dibelikan apa saja. Kemudian yang keempat, tidak sedang diboikot transaksi keuangan. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu bisa jadi karena dia sendiri, bisa jadi karena dia Rashid, tidak sedang diboikot, atau bisa jadi karena orang lain. Sebab orang lain menjaga hak orang lain, yaitu misalnya seperti orang budak menjaga hak tuannya, atau seorang yang punya hutang yang banyak, lalu uh, hutangnya tersebut, lalu tapi dia masih punya barang, yang barang tersebut bisa menjadi uh, jaminan untuk pembayaran hutangnya. Type. Kemudian yang ketiga, objek jual beli halal zat dan manfaat. Ini sudah kita jelaskan di sebab-sebab transaksi haramnya transaksi keuangan. Jadi seperti babi, itu berarti jual belinya harus halal zatnya dan manfaatnya juga halal. Tidak boleh jual beli barang yang haram dan manfaatnya juga haram. Sudah kita sebutkan di contoh pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita pindah yang keempat, dilakukan langsung oleh pelaku jual beli atau wakil kuasanya. Wakil atau kuasanya. Maksudnya memang barang yang dijual itu langsung dimiliki oleh pembeli. Nabi SAW mengatakan, la tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu. Kita tidak punya barang, kemudian ada motor tetangga di samping rumah, kita telepon teman kita. Kamu katanya butuh motor ya? Iya, ini saya punya motor. Motornya apa? Supra atau Beat. Ini saya jual murah. Kamu beli berapa biasanya? 8 juta. Ini saya jual 4 juta. Begitu datang, motor tetangga yang terjadi dijual. Ini nggak boleh karena barang orang lain. Jadi yang harus kita jual tuh barang milik kita. Nggak boleh milik orang lain. Atau barangnya sedang kita pesan, tapi barangnya belum kita pegang. Barangnya belum kita pegang. Atau yang lagi pertanyaan yang sudah ada pertanyaan yang masuk kemarin yang berkaitan dengan dropship. Dropship itu apa? Kita tidak bisa mengatakan dropship itu hukumnya begini dan begini, tapi kita lihat bagaimana praktek dari dropship itu. Kalau prakteknya adalah misalnya seseorang dia membuka penawaran untuk pemesanan barang. Jadi dia buka, silakan pesan apa saja ke saya, nanti saya akan carikan. Oke. Beli saya pesan apa namanya handphone mereknya Sungsang. Mereknya Sungsang, RAM-nya 5 giga. Baik, saya cari dulu barangnya, iya cari dulu. Duit belum dikasih, duit nggak dikasih, tapi dicari dulu. Begitu dapat, apa namanya, apa nah, langsung harganya sekian sekian. Padahal barang belum dia miliki, tapi dia sudah melakukan akad jual beli. Dia beli.
"Oh iya Pak, HP Samsung yang 5 GB ini harganya 5 juta." "Oh ya udah saya bayar nih ya 5 juta." "Ya udah Pak ya 5 juta, nanti barang ya ditransfer, barang dikirim kemudian." Maka ini tidak boleh karena dia belum memiliki barangnya. Karena dia belum memiliki barangnya. Jadi barang yang kita jual itu harus barang yang kita miliki. Atau kalau misalnya seseorang itu dia menjual barang, dia tidak punya barang dan dia ingin menjual barang, maka solusinya adalah dia meminta izin kepada pemilik toko, kepada toko tersebut, "Ya saya jadi reseller, saya jadi agen, saya jual kembali barang Bapak, terserah Bapak nanti, mau ngasih fee sama saya atau saya tinggal bayar harga modal, silakan." Yang jelas sudah dapat izin dari pemilik barang. Tapi kalau tidak dapat izin dari pemilik barang, tahu-tahu kita lihat sebuah toko, kita lihat, ada barang-barang di situ, dia jual berbagai 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 macam peralatan elektronik, lalu ada teman yang tanya, "Cariin handphone dong." "Oh ya, tak cariin ya." "Mau nggak handphone apa?" "Mereknya Samsung." "Oh ya, harganya 4 juta." "Udah ini tak bayar 4 juta." Ternyata barang belum kita miliki, begitu kita kasih duit, kita baru datang ke toko, "Pak cari handphone Samsung Pak, berapa?" 3,5 juta. "Ya udah nih Pak, tak beli, bayar 3,5 juta." Padahal dia belum memiliki barangnya. Dia sudah melakukan akad jual beli tapi tidak memiliki barang. Dan sudah kita sebutkan, tidak boleh, apa namanya, eee, melakukan akad jual beli kalau barangnya tidak ada. Tidak ada. Dan ini harus dibedakan dengan jual beli salam ya. Jual beli salam itu dari awal sudah memang dipesan. Memang sudah dipesan, dia sudah tahu dia orang ini tidak punya barang, dia mengatakan, "Saya tolong carikan saya handphone A, mereknya A, spesifikasinya A, tolong carikan ini saya bayar uang sekarang, kamu tinggal carikan." Kemudian dia carikan, kemudian baru, eee, dia 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 apa namanya, diserahkan. Ini kalau jual beli salam tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada akad salam di depannya, hanya menyatakan, "Saya ingin beli barang," lalu dia mengatakan, "Saya punya barangnya, nanti saya cari," gitu. Ini nggak boleh. "Saya punya barangnya Pak, saya punya barangnya." Dia jual punya orang lain, dia ambil brosur-brosur. "Oh ini Pak ya brosurnya," padahal brosur milik orang lain, milik toko orang lain dia jual. Jadi dia hanya sekedar toko palsu. Misalnya kalau misalnya sekarang online, misalnya dia hanya buka toko palsu, dia ambil apa namanya, brosur gambar-gambar atau brosur-brosur dari toko-toko lain, kemudian dia pajang, padahal itu barang-barang bukan milik dia. Maka ini tidak boleh. Maka tidak boleh karena tidak boleh kita menjual barang la tabi' kata Nabi SAW, "Ma laisa indak." Tidak boleh menjual barang yang tidak engkau miliki. Kemudian yang kelima, syaratnya adalah objek jual beli bisa diserah terimakan. Nabi SAW mengatakan, nah Rasulullah SAW an bai'il gharar. Tidak boleh jual beli gharar. Dan di antara gharar ini efeknya adalah barang tersebut tidak bisa diserah terimakan. Misalnya jual beli gharar, dan gharar ini termasuk umum ya, mencakup nanti berbagai macam permasalahan yang lain, berbagai macam permasalahan yang lain. Jadi barang ketika tidak bisa diserah terimakan, maka dia termasuk jual beli yang sudah kita jelaskan di pertemuan tentang 8 sebab transaksi keuangan itu haram. Jadi di antaranya adalah gharar, ada gharar dalam jual beli tersebut. Contoh gharar adalah barang tidak bisa diserah terimakan. Misalnya beli burung yang lagi terbang di udara, gimana cara ngambilnya? Nggak bisa serah terima, walaupun duit sudah dikasih, mau kita kejar kemana burungnya? Nggak bisa. Itu ada burung Raja Wali tuh, tolong, kalau kamu mau beli saya jual 5.000, ambil aja. Mau dibayar mau dibayar 1.000 pun ngambilnya nggak bisa, ini tidak sah. Jadi termasuk jual beli gharar. Dan gharar ini bisa hilang ada pada apa namanya, wujud barang, pada sifat barang, apa namanya, kuantitas barang. Kemudian bisa diserah terimakan dan apa namanya, waktu transaksinya bisa diketahui. Jadi kalau barangnya tidak ada, jual sesuatu barang yang, barangnya nggak ada, maka ini nggak boleh. Jual beli cash, barangnya tapi nggak ada, ini berarti gharar, barangnya nggak ada.
atau sifatnya nggak jelas. Jual apa namanya, jual buku dalam kardus, "Buku apa ini?" "Oh, pokoknya bagus lah, pokoknya buku, beli deh. Saya kan penjual buku yang bagus, kamu beli, harganya 5.000. Tapi buku apa dulu, halamannya berapa? Ada yang rusak nggak? Coba cek judulnya dulu. Ah, nggak usah lah, langsung gini. Ah, ini nggak boleh. Harus jelas sifatnya atau kadarnya, kuali kuali kuan kuantitasnya, ukurannya berapa. Nah, jadi harus jelas juga. Jangan jual barang, "Ini jual nih, satu kantong," apa namanya, satu kantong sesuatu yang tidak jelas ukurannya, sesuatu yang jelas tidak ukurannya. Dan di antara yang menyebabkan gharar itu adalah yang gharar itu bisa hilang dengan maqdurun ala taslimihi, bisa diserah terimakan. Jadi kalau barang itu bisa diserah terimakan, maka itu barangnya tidak gharar. Ya seperti tadi, barang yang beli burung di udara, maka itu tidak bisa diserah terimakan. Kemudian maklumul ajal. Maklumul ajal maksudnya adalah waktu transaksinya jelas, apakah jual beli cash, bayar di tempat, atau bayar kredit, atau hutang, atau jual beli salam. Harus jelas ketika jual beli. Kita misalnya nih beli, ada teman datang, apa namanya, kita jual baju, datang teman, "Pengen beli baju dong." "Oh ya, harganya berapa?" "Ah, gampang lah, sama teman sendiri gampang lah, pokoknya nanti gampang lah bisa diatur." "Oh ya, bayarnya kapan?" "Ah, gampang, kapan-kapan boleh lah, kapan kamu ingat aja." Ini nggak boleh, harus jelas. 2 hari lagi, 3 hari lagi, jangan cuma gampang lagi. Karena ini akan nanti berakibat adanya doror, ada pihak-pihak yang dirugikan. Ketika harganya nggak jelas, kapan mau dibayar juga nggak jelas. Pokoknya ya gampang lah, sama teman sendiri bisa diatur, enggak. Kalau ketika kita bertransaksi keuangan, kita harus jelaskan. Ini ketika kita sedang bertransaksi, uangnya harus jelas, waktunya jelas, apakah bayar cash atau enggak, barangnya juga jelas kelihatan. Jangan ketika beli baju sama teman, "Beli baju dong." "Oh iya, bajunya mana?" "Ah, gampang lah, saya kan penjual yang baik hati, tenang aja, bajunya pasti bagus, pasti tebal, pasti awet." Ah, ini nggak boleh, berarti harus kita lihat, kecuali kalau memang sudah dikasih spesifikasi, sudah dikasih, oh tulisannya ini, mereknya ini, bahannya ini, nanti kan bisa kamu beli. Tapi kalau nggak ketahuan, pokoknya bagus sudah, pokoknya bagus. Ini berkaitan dengan barangnya, dengan qadar barang, kualitas barang, dan kuantitas barang. Belum lagi dengan harganya, belum lagi dengan sifatnya, belum lagi nanti kapan bisa diambil barangnya. Pengalaman saya kirim ke rumah, harus jelas. Jadi ketika jual beli harus jelas ya, jangan sampai tertipu, jangan sampai terjadi apa namanya, doror, ya seperti ini. Dan gharar yang terlarang itu, gharar yang terlarang, kalau ada gharar yang terlarang berarti ada gharar yang boleh. Gharar yang terlarang adalah ghararnya besar. Kalau ghararnya kecil boleh. Contoh gharar yang besar adalah beli burung yang terbang di udara. Ini gharar, nggak jelas kapan kita bisa ambil burungnya. Contoh gharar yang kecil yang boleh adalah kita beli telur. Beli telur di warung, Eee, kita nggak tahu nih isi di dalam telur itu apa. Maksudnya, apakah telur isinya bagus atau enggak. Tapi karena itu kecil, apa namanya, biasanya juga jarang ya, dan kita ada kebutuhan mendesak juga, ada kebutuhan mendesak. Soalnya kalau kalau misalnya kita beli telur harus dipecahkan dulu, itu masalah. Jadi, contoh gor kecil yang boleh adalah beli telur. Begitu juga gor yang terlarang itu tidak ada kebutuhan mendesak untuk gor tersebut. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk gharar tersebut. Nah, seperti contohnya beli telur tadi. Ini kita ada kebutuhan, walaupun beli telur itu ada ghararnya, kita tidak bisa tahu isinya, maka tetap saja karena kita butuh untuk beli telur, terus nggak mungkin kita beli telur, kita pecahkan satu-satu semuanya baru kita cek, "Oh ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus." Nggak bisa. Berarti semuanya harus, apa namanya, kita beli meskipun kita tidak bisa melihat isi dalamnya. Kemudian ghararnya bisa dihindari. Ini contoh, gharar yang terlarang adalah ghararnya bisa dihindari. Kalau ghararnya bisa dihindari, ya tinggalkan sudah. Jangan kita ambil, jual beli yang ada gharornya. Kemudian gharar tersebut berlaku dalam jual beli ya, ingat dalam jual beli. Dalam jual beli, apa namanya, tidak boleh ada gharar. Adapun dalam akad sosial, yang kita sudah sebutkan kemarin, hadiah, infak, sedekah, itu
nggak mesti kita harus, harus jelas. Gharar misalnya kita kasih amplop isinya kita nggak tahu. Kita kasih, sedekah sama masjid, kita masukkan amplop, oh, teman sebelah kita bilang, "Wah, kamu ngasih berapa?" Loh, rahasia dong, nggak bisa, harus jelas, akadnya harus jelas, akad transaksi. Enggak, kalau kalau infak, sedekah ya terserah kita, kita boleh malah boleh merahasiakan. Begitu juga ketika ada ngasih hadiah sama teman, kita kasih hadiah, kita bungkus, ketika teman tanya, "Ini apa hadiahnya?" Wah, rahasia dong, kamu tinggal buka aja nanti. Kalau misalnya, "Wah, goror nih," kata temennya, "harus jelas." Kalau ngasih transaksi kalau bertransaksi keuangan itu harus jelas. Ini kan transaksi muamalah nih, harus jelas. Enggak. Kalau seperti itu, karena dia akad sosial, akad tabarruh tidak perlu, ghaurornya tidak tidak mengapa. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam adalah objek jual beli jelas. Harus juga ya. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Nah, kucing dalam karung. Ternyata kita beli kucing Persia, ternyata kucingnya kucing kucing Kulon Progo misalnya. Pengennya beli kucing Persia atau kucing Anggora, ternyata kucing golong-gorong ya. Jadi objek jual beli harus jelas, wujudnya ada, sifatnya aja jelas, ukurannya juga jelas, harus jelas. Kemudian yang terakhir harga barang juga jelas. Dan ini yang sering terjadi, misalnya kita beli baju sama teman, misalnya nih teman kita juga punya distro, punya toko baju, beli baju, oh iya nih, harganya berapa? Gampang lah sama teman sendiri gitu. Kamu lah jangan jangan kayak gitu sama teman, nanti pasti saya kasih harga yang murah. Ternyata begitu seminggu kemudian kita tanya berapa harganya? 400.000. Wah, kita kecewa. Sama seperti ini nih. Harganya nggak jelas, begitu makan kena getok. Ya, kasus yang viral kemarin, ikan bakar 400.000. Ini adalah jual beli yang mengandung merugikan orang lain. Jadi harganya harus jelas. Uh, Lalu bagaimana kalau misalnya kita makan, misalnya kita pergi ke warung, misalnya nasi Padang, kita pesen, apakah kita harus tanya harganya? Di sini kita berlaku adat kebiasaan. Biasanya nasi Padang itu harganya 7.000, 8.000, 10.000, nggak sampai 15.000 untuk daerah Jogja lah misalnya ya, atau daerah lain mungkin ada yang sampai 25.000. Yang jelas nggak mungkin sampai 300.000 misalnya. Nasi rendang 300.000 itu nggak ada. Jadi ketika kita beli harga harga di warung itu ya harga pasaran di daerah itu apa gitu kan. Jadi nggak perlu kita tanya. Kalau kita orang baru mungkin nggak apa-apa kita tanya. Tapi kalau kita sudah lama di situ kita tahu, oh ini harganya 7.000 sudah nggak perlu tanya. Berarti terakhir begitu setelah samakan baru dibayar. Tapi kalau kita ragu-ragu ya nggak apa-apa kita tanya, Pak, nasi Padang pakai rendang berapa Pak? Oh 12.000. Oh ya, oke setuju, harganya jelas. Jadi jangan sampai warung begitu selesai makan kena kena bayar seperti ini, struknya 1 juta. 1 juta. Ini adalah terjadi harga barang yang nggak jelas, kena getok, dimanfaatkan kita oleh pedagang-pedagang yang menginginkan keuntungan sesaat tanpa memandang aturan-aturan syariat dalam menjual barang. Boleh dia jual 400.000, boleh. Yang penting jelas. Ketika ada pembeli datang, Pak, pesan apa? Ikan bakar. Pak, ikan bakar harganya 400.000. Bapak mau apa enggak? Wah, nggak mau. Ya udah Pak, kalau kepalanya aja bisa 10.000. Oh ya, kepalanya aja. Jadi harus jelas. Jangan sampai pedagang itu tahu ini pembelinya ini kayaknya bodoh, pembelinya orang baru akhirnya dimanfaatkan. Ya sudah, begitu selesai makan baru diminta tagihannya ternyata 1 juta. Kecuali kalau memang pembelinya memang orang sudah paham, sudah sering datang ke sana, harganya juga tahu. Pak ini 400.000 loh, gampang. Saya bisa beli. Seperti itu. Kalau sudah setuju sama-sama ridho nggak apa-apa. Tapi kalau tidak diketahui maka tidak boleh. Jadi ini adalah syarat-syarat jual beli ada 7 ya, sudah kita jelaskan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang aturan dalam serah terima barang. Aturan dalam serah terima barang. Baik, naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.